Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang disayang Allah, yang dimuliakan oleh Allah karena Ramadan. Marilah kita tetap bersyukur dan bersyukur. Apapun yang terjadi itu yang terbaik untuk kita. Apapun yang kita lakukan itu yang lebih tepat untuk kita. Dan kita selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang memberikan ketauladan kepada kita supaya belajar dan belajar. Termasuk di bulan Ramadan ditingkatkan lagi seluruh tadarus. Setelah tilawah, qiraah, ada tadarus, yang mana harus tetap belajar, mempelajari. Dan alhamdulillah yang bersyukur ketiga kalinya, khususnya saya bersyukur berterima kasih kepada jamaah Masjid Istiqomah, dan sampai hari ini jamaahnya benar-benar istiqomah. Ini safnya masih 1, 2, 3, 4, 5 saf, karena bubar terus mundur sedikit. Iya, bagus itu. Karena saya ingat ketika salat jenazah. Salat jenazah itu kadang-kadang cuma 2 saf, bikin 4 saf. Supaya 3 saf lebih, akhirnya yang kanan kiri suruh mundur. Tapi di sini enggak, yang jelas ini lebih dari 5 saf. Kalau dihitung sekalian ibu-ibu. Iya kan? Nah, ibu-ibu masa nggak dihitung sih? Gimana? Emang ibu-ibu nggak ada? Ada. Ya. Saya tadi baru nyampe, alhamdulillah di jalan saya juga agak stres sedikit. Naik tukar, saya WA sama Ustaz. Padahal saya tahu kalau Ustaz lagi ngamin, gitu. Tapi tetap saya WA. Kalau saya udah OTW. Terserah bapak-bapak, ibu-ibu, marilah tetap bersyukur. Saya sangat bersyukur sekali hari ini, ya, bisa sampai masjid sini, bisa taklim bersama-sama. Saya dari Jember, naik pesawat sudah sampai keliru, akhirnya beli tiket lagi di diskon 50%. Astagfirullahaladzim. Ya itulah manusia. Harusnya naik lain kan, akhirnya naik basic, diskon 50%. Dia tahu mungkin kalau saya mau ngisi di Istiqomah. Allah karim. Ya. Nah, intinya kita menuju ketakwaan, ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya ayatnya pasti semuanya apa. Gimana 1 bulan Ramadan setiap hari dibaca? Ya, puasa tadi supaya menjadi orang takwa. Tapi hari ini saya nggak menguraikan sendiri. Kalau saya uraikan sendiri, nanti yang lain nggak belajar lagi. Katanya suruh belajar. Jadi paling tidak takwa saya ambilkan, ya, definisi takwa. Nah, saya ambilkan dari 3 surat. Nah, 3 surat ya. Kalau surat yang pertama pasti semuanya hafal. Ya. Kalau saya baca aja semua udah langsung ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Saya tambahin 1 ayat, silakan bisa ngikuti. Dzalika
sebagai solusi untuk orang-orang yang apapun kesulitannya, apapun persoalannya. Di dalam Al-Quran semuanya ada solusi apa yang terjadi di alam semesta ini. Nah, itu namanya ayat. Sampai di situ dalil mutakin. Diteruskan lagi, itu namanya ayat dijelaskan oleh ayat, bayan atau ditafsirkan. Semuanya juga hafal kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma yunfiqun. Paling tidak. Setelah dia punya iman, oh berarti semua yang di sini iman. Ya. Mendirikan salat, wah sudah barusan tarawih. Menyalurkan zakat, sedekah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita dan mampu kita share, kita transfer ke orang lain. Ya. Ada kebahagiaan. Makanya sampai dikatakan senyum aja sedekah. Karena hati kita lagi bahagia, lagi seneng, ada teman suntuk, mayung, kita ajak senyum, akhirnya ngikut senyum. Nah, itu namanya mentransfer kebahagiaan. Dari situ, ya, terus iman kepada kita, iman kepada hari akhir, meyakini hari akhir. Ujungnya ayat yang terakhirnya dengan bab takwa ini, yaitu ulaika alaihim apa? Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, ini seandainya saya tadi gak mulai dari takwa, akan saya balik kok. Kalau saya tanya muflihun itu apa? Kemarin sudah waktu hari Ahad itu saya sampaikan kok yang buka bersama. Muflihun akar kata dari apa? Pala. Iya. Pala. Kalau tidak ada hayya ala Pala. Menuju kemenangan. Ada kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan, darul falah. Ya, bisa dikatakan rumah yang banyak keberuntungannya. Ada dikatakan desa, dan bisa diartikan negeri, negara. Nah, selain ayat itu, sekarang saya coba yang bawa Al-Quran boleh dibuka. Nah, awal surat Luqman sama, coba. Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil mubin. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Yang dikatakan ihsan, yang dikatakan orang muhsinin itu kalau tadi muttaqin, di sini muhsinin, orang yang baik. Hasan itu kan baik. Ya. Siapa saja? Ayat berikutnya apa? Alladzina hum fi sholatihim yuqinun. Alladzina apa? Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat. Sama dengan tadi, mendirikan sholat, menyalurkan zakat dan sedekahnya, mentransfer semua rizki. Rizki itu termasuk ilmu, kesehatan dia rizki. Ya. Rizki dari Allah supaya bermanfaat untuk orang lain. Ini korelasi antara muttaqin dan muhsinin. Oh, ternyata sama.
Ternyata sama. Ayat kelimanya juga sama. Ulaika ala hudam min rabbihim, mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul, sama. Hebat kan? Itulah Allah menjelaskan antara takwa dan ihsan. Sama. Berarti kalau kita dikatakan orang yang baik, kriterianya yaitu takwa. Kita sholat menjadi takwa, puasa menjadi takwa, haji menjadi takwa. Oh, berarti semua orang yang disebut muttaqin itu ya orang yang sudah baik, sudah ihsan. Nah, biasanya diikuti dengan Ali Imran 100. Ini biasanya mau lebaran dibaca, Ramadan lebaran juga dibaca juga. 100 berapa? 3. Ya, coba dibuka. Sebelah kanan paling atas di sana ada wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kemarin juga saya baca. Di situ ditutup taktimul ayatnya yaitu dengan mu'iddat lil muttaqin. Apa itu? Takwa itu diuraikan Nabi ayat berikutnya, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Itu udah setiap hari juga dibahas bahwa ya orang takwa itu mampu menafkahkan, membelanjakan, kalau tadi mentransfer, men-share kenikmatan supaya bermanfaat untuk orang lain dalam kondisi lapang maupun sempit, suka maupun duka. Itu kalau mampu itu hebat. Ya, wal karim, dan dilanjutkan di situ mampu menahan nafsunya. Ya Ramadan ini. Nah, Ramadan inilah kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga di situ wal afina, yaitu memaafkan, memaklumi kondisi orang lain. Kalau memaafkan gampang, kadang-kadang ya berat, tapi kalau memaklumi kondisi orang lain itu lebih berat lagi. Mudah-mudahan dengan belajar kita di bulan Ramadan ini mampu mengendalikan nafsu, mampu mengendalikan emosi, dan juga mampu memaafkan orang lain, memaklumi kondisi orang lain. Kadang-kadang naik mobil aja disalib aja udah kesel. Iya, wah, sialan ini, nyalip gak pakai sen. Wah, motong gak pakai sen, kejar lagi. Wah, taruh depannya, direm, lampu hazardnya juga gitu, nyalain, biar tahu. Nah, seperti itu kadang-kadang kita ini. Padahal kalau bisa kita mampu memaklumi kondisi orang lain atau memaafkan. Dan saya mohon doanya sebelum saya tutup, ya sebenarnya saya juga kembali lagi minta maaf. Sebenarnya saya itu kemarin pulang ke Jember hanya nganter bapak sakit, sudah sakit di Jember, minta ke Jakarta. Mungkin kangen sama cucunya, setelah di sini 1 minggu nangis minta pulang. Waduh, coba. Akhirnya ingat ayat tadi, memaklumi. Katanya orang
minta pulang coba. Ya kalau kondisinya sehat, kondisinya masih bopong, naik kursi roda, aduh. Sedangkan kondisi Ramadan di sini padat, bingung pulang, nggak diantar, ya nggak tega juga, tiap hari nangis. Dan antar pulang. Jadi terserah di rumah mau nyampe itu sahur, terus habis taraweh balik ke Jakarta lagi. Kemudian habis taraweh, jadi sempat sahur di Kelakar sampai Probolinggo, nunggu subuh di Probolinggo, berhenti suruh pas proses masuk tol, sampai bandara ketinggalan pesawat. Ada siap beli lagi. Rasanya ya Allah karim, ya semuanya perjalanan. Tapi itu semuanya kalau dinikmati tambah lucu tadi. Dinikmati ya Allah, ternyata Engkau hebat ya Allah. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat sampai akhir Ramadan semuanya maksimal. Maksimal apa? Ibadahnya, tarawihnya, qiyamul lailnya. Maksimal apa? Menafkahkan rizkinya tadi. Kembali lagi, yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi ayat awal surat Al-Baqarah dengan awal surat Luqman itu sama substansinya. Hablum minallah, hablum minannasnya ada dua macam tadi. Sebenarnya sama. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat, dan yang di Al-Baqarah ya, yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sama itu. Kalau mampu itu tawakkul. Intinya hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk, khususnya manusia, dan mampu memaklumi orang lain. Sekian dulu. Kalau ada khilaf salah, pasti dari namanya taslim. Kalau ada ilmu yang bisa dibawa pulang, hanya dari Allah Al-Alim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.